Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk suatu kegiatan diseminasi untuk aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Deni Fitri. Kepada Ibu Deni Fitri dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Roza yang sudah membuka kegiatan diseminasi ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4 dari program CGP kami. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada pertanyaan pemantik. Ini apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, ini kan sering kita temui ya Bapak Ibu. Kemudian apakah memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jadi di sini ada kata-kata hukuman, ada penghargaan di sini, dan ada kata-kata disiplin. Nah, ini pernah Bapak Ibu lakukan? Mungkin Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Nanti kita akan merefleksi kembali pertanyaan pemantik ini setelah materi yang akan kami sampaikan nanti. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada teori kontrol atau teori pilihan, itu tentang ilusi kontrol. Yaitu maksudnya kita biasanya membayangkan bahwa kita dapat mengontrol. Yang pertama, bayangan atau ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang yang kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini ada beberapa ilusi. Nanti kita akan ketemu jawabannya. Apakah ilusi ini yang pernah kita alami, yang sering kita temui ini sesuai dengan budaya positif atau tidak? Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Ada stimulus respon yang sering kita temui, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada kita berusaha mengubah agar sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita memahami pandangan orang lain. Ya, ada memahami. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian ada stimulus saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya atau pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nomor 3 tadi. Kemudian stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di setelah dibujuk gagal lalu dipaksa. Nah, seharusnya teori kontrolnya atau pilihannya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Ya, siapa yang mau dibujuk itu berarti kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Guru menang, murid juga menang. Nah, terkait dengan disiplin positif, apakah mana disiplin itu? Dari bahasa Latin, disiplin itu disiplina yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, yaitu dari kata-kata Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi tujuannya adalah menggali potensi dan mencapai yang mulia dan yang dihargai dan bermakna.
Jadi makna disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kata-kata intinya di sini adalah mengontrol diri, menguasai diri, dan kita memiliki pilihan untuk memilih tindakan dan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan nanti tujuannya atau targetnya adalah tujuan mulia dari nilai-nilai tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nanti akan kita bahas. Jadi sebagai pendidik nih, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tadi sudah dibahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan universal atau tindakan dari murid-murid itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, itu maksud dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya, dan motivasi dalam dirinya itu untuk mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang biasa kita kenal itu yang sering dibacakan oleh anak-anak kita sewaktu upacara, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan ini diramu seperti ini. Ada beberapa. Ini nilai-nilai kebajikan juga. Jadi selain profil pelajar Pancasila, juga ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kan maksudnya nilai kebaikan, ya. Jadi ada beberapa seperti peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian dan segala macam. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang sebagai alasan bagi kita dan murid-murid kita untuk bertindak. Ya, jadi mengacu ke nilai-nilai kebajikan ini. Nah, kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, perilaku manusia, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi kita dalam berbuat itu ada motivasi eksternal, ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, lalu sering kalau di dalam hati itu biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan atau institusi, ya. Kalau kita misalnya penghargaan dari kepala sekolah, misalnya ujian, nah itu masih motivasi eksternal. Biasanya pertanyaannya itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menghargai dari diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Motivasi internal yang kalau di pertanyaannya adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi memang dasarnya itu dari diri sendiri atau motivasinya dari diri sendiri. Nah, disinilah tujuan dari disiplin positif itu. Kita bertindak atau motivasi dari perilaku kita atau tindakan kita itu adalah dari internal atau intrinsik. Nah, itu untuk menghargai diri sendiri. Kita datang tepat waktu karena memang kita untuk menghargai diri kita. Memang karakter kita memang adalah tipe orang tepat waktu. Bukan karena takut dihukum atau karena ingin dipuji, misalnya seperti itu. Nah, yang inilah yang akan kita tanamkan atau kita harapkan muncul dan berkembang kepada anak-anak kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ada merdeka, ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini kaitannya apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini dengan motivasi internal tadi. Ya, kita merdeka, tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap
buat pemerintah diri sendiri. Yang bisa mengontrol seperti dari teori kontrol tadi, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian ada penghargaan, istilah penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah ini kan tadi salah satu motivasi perilaku adalah ingin mengharapkan penghargaan atau imbalan. Kita mungkin sering memberikan penghargaan kepada murid, tapi ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini. Ya, misalnya kita jadi misalnya ada kalau seandainya ada murid yang berbuat hal yang positif lalu kita beri penghargaan, ternyata mungkin dari satu sisi baik, tapi ternyata ada dampak yang tidak bagusnya atau dampak yang kurang baiknya dari memberikan penghargaan ini. Yang pertama, motivasi dari murid itu berbuat itu pengaruhnya jangka pendek, ya. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Ya bisa saja antar sama mereka yang tidak dapat penghargaan jadinya merasa tidak nyaman atau tidak senang. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Bisa saja ketika kita beri penghargaan itu bagus, lalu ketika kita tidak memberikan lagi itu mereka kecewa sehingga kualitasnya jadi menurun. Kita tidak diberi, tidak ada respon, tidak ada pujian dari guru, jadi sehingga mereka kembali ke asal sebetulnya, jadi menurunkan kualitasnya. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, mirip lah ya dengan yang menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi murid-murid itu berbuat hanya karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian atau imbalan, bukan karena diri mereka sendiri. Nah, alih-alih kita melakukan penghargaan, itu disarankan kita memberikan apresiasi atau pengakuan. Nah, apresiasi pengakuan itu perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan itu secara khusus. Kemudian beri pengakuan itu secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jadi bukan hanya murid yang itu saja. Mungkin fokus kita sering ke yang akademisnya bagus, tapi mungkin bergantian. Mungkin dari siswa ini mungkin akademisnya yang bagus, yang ini mungkin dari disiplinnya, yang ini mungkin dari kepeduliannya. Misalnya ada yang mau, siapa yang mau bantu ibu hapus papan, nanti ada yang maju ke depan. Nah itu patut juga kita apresiasi. Berarti kan mereka peduli atau mau membantu temannya itu peduli. Jadi tidak hanya fokus ke satu murid atau dua murid tertentu saja, tapi bergantian. Kita lihat hal positif yang ada pada murid kita. Beri pengakuan itu secara konsisten. Jadi mereka juga jangka panjang perubahannya. Jadi konsisten. Kemudian fokus pada proses. Mungkin saat ini perkembangannya baru beberapa, tapi berkembang dan kita akui itu, kita apresiasi itu. Jadi mungkin lebih bagus kita berikan apresiasi atau pengakuan kepada murid. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman, kalau hukuman itu mungkin ini menurut silakan Bapak Ibu lihat, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu apa itu hukuman? Hukuman itu tindakan yang diberikan kepada yang berbuat kesalahan atau yang tidak sesuai dengan keyakinan atau peraturan, tapi tidak ada kaitan dengan peraturan itu sendiri. Nah, konsekuensi itu adalah tindakan yang diberikan kepada yang berbuat kesalahan, tapi memang ada kaitannya dengan peraturan atau keyakinannya. Misal, ya Bapak Ibu, kelihatan ya Bapak Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, menurut ibu-ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Ibu moderator ya? Iya. Hukuman. Ya, hukuman itu tindakan yang tidak ada kaitannya dengan peraturan atau keyakinan yang dilanggar. Kalau konsekuensi
Kita kan sering dengar istilah hukuman dan konsekuensi karena kita anggap sama. Kalau konsekuensi itu memang ada kaitannya dengan keyakinan atau peraturannya. Seperti yang mencatat satu sekali dalam buku kelima ini itu adalah berupa hukuman. Yang kedua, kita coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu apa? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Iya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, keren, mantap. Berarti udah paham ya, Bapak ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan ini ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian, jadi bagi Bapak Ibu, ibu-ibu yang mungkin pernah melakukan ini atau sering melakukan ini hukuman ya, bukan konsekuensi, tidak ada kaitannya. Ini introspeksi juga dari kita ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena memang pelajarannya adalah PJOK. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi kita sampai di tentang disiplin positif dan nilai kebajikan serta hukuman dan penghargaan serta konsekuensi. Nah, kita lanjut ke restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi intinya kita berkolaborasi dengan murid untuk murid itu sendiri mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, itu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi kita sudah bahas tentang motivasi. Kalau ke dalam diri berarti itu motivasinya adalah intrinsik ya dulu. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan tahapan menciptakan program kebajikan. Ya, ada tahapan menciptakan program kebajikan itu adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Nilai-nilai kebajikan itu biasanya mencakup di visi sekolah. Kemudian curah pendapat dalam kelompok. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah Anda. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian dia lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Acuan dari keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang telah kita bahas tadi. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas itu seperti murid dan guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan yang dasarnya, kebutuhan yang bertahan hidup. Kemudian ada
kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan dan penguasaan. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar ini kadang bisa menjadi alasan bagi murid-murid kita untuk berperilaku. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru atau yang biasa diterapkan oleh guru. Yang pertama ini adalah penghukum. Kalau dilihat dari gambarnya ini kasihan sekali anaknya ya Ibu. Jadi posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman itu mempercepat penyelesaian masalah. Kalau kita maunya selesai hari itu juga, selesai saat itu juga, maunya instan. Jadi posisi penghukum ini yang cepat kelihatan hasilnya, tapi itu belum tentu motivasinya dari dalam diri atau intrinsik. Dan dengan posisi penghukum ini itu berarti kita tidak memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Karena kita tidak tahu latar belakang murid ya Bapak Ibu ya. Mungkin dia tidak biasa di rumah hukum atau dibentak-bentak, tiba-tiba di sekolah dibentak-bentak, tentu akan menghilangkan rasa percaya diri dari mereka. Mana yang sudah biasa dididik di keluarganya dengan keras, lalu kita di sekolah juga dengan keras dan dihukum, itu akan menyebabkan jiwa pemberontakan bagi murid kita. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Kemudian guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, yang namanya rasa bersalah ya. Kemudian bahkan dari rasa bersalah itu kadang muncul rasa rendah diri dari murid. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak tampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara yang negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Jadi dia merasa bersalah, dia mungkin mau berubah saat itu, tapi dipendam jadinya. Karena dia dipendam, sewaktu-waktu bisa menjadi keluar atau meledak atau seperti bom waktu, dan itu bisa menyebabkan atau menyakiti diri dia sendiri atau orang lain. Itu dampak buruknya. Kemudian teman. Nah, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau mengajak. Guru akan bersikap akrab, ramah, gestur merapat pada murid, dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Yang positifnya itu dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Nah, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa kecewa apabila guru tidak dapat membantunya lagi. Dan hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu, hanya kepada guru tersebut yang dirasa menjadi sebagai teman, dan tidak berlaku dan berlaku semaunya kepada guru lain. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian posisi pemantau atau posisi mengawasi. Pemantau atau mengawasi ini dia berarti mengacu kepada peraturan-peraturan, dan ini biasanya tindakannya itu adalah sesuai dengan konsekuensi kalau peraturan itu tidak dilaksanakan. Sifatnya mengawasi, dan akibat dari posisi kontrol ini murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar kesalahan suatu tata tertib atau peraturan sekolah, tapi masih belum dari diri mereka sendiri. Ya. Kemudian posisi yang paling diharapkan adalah posisi manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisa kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Jadi pada posisi manajer ini guru mengajak murid untuk menemukan akar masalahnya, kemudian menyelesaikan atau menemukan solusi masalah dari mereka sendiri, dan sifatnya berkolaborasi, tidak menunjuk, tidak memantau.
Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak positif bagi penguatan watak atau karakter murid. Nah, diharapkan dari posisi manajer ini akan muncul identitas yang sukses dari murid. Posisi kita sebagai apa selama ini? Nah, kalau Bapak Ibu biasanya seringnya posisinya apa ini? Penghukum, pemantau, ibu moderator, ini wakasis, mantan wakasis itu pasti pemantau lah ya, sesuai dengan tata tertib. Ada yang sebagai teman ini yang sering akrab ke teman di kantin dengan murid-murid gitu ya. Jadi cenderung kita biasanya pemantau, penghukum, teman. Ya, yang pembuat rasa bersalah ada juga ada kadang-kadang. Nah, ini dari posisi kontrol tadi, kita kan diharapkan menjadi posisi manajer. Nah, langkah dari manajer ini adalah kalau ketemu ada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar dari keyakinan atau peraturan, itu kita lakukan segitiga restitusi. Nah, apapun itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya ini tadi menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi kesalahan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi apa alasannya mereka melakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan apa? Tadi kan kita sudah membahas keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang sudah murid langgar? Kemudian apa tindak lanjutnya? Oke, Bapak Ibu, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Elviroza. Oke Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu buat Bu Deni Fitri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Deni tentang budaya positif kepada kita semua bisa sama-sama kita pahami, dan yang lebih penting adalah bisa kita laksanakan baik itu di kelas maupun di sekolah secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya Bu Deni. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu kelas 11 dan 4. Kali ini kita akan pertemuan pertama, kita lanjut ya. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk ke keyakinan kelas, silakan anak-anak ibu buat peraturan-peraturan yang akan diberlakukan di kelasnya supaya pembelajarannya atau kelasnya menjadi aman, nyaman, dan tertib. Oke, silakan dibuat di kertas sticky note ini, tuliskan apa kira-kira yang dibutuhkan atau apa yang akan diberlakukan di kelasnya ini semuanya. Semuanya ini ya. Rasanya boleh lebih dari 1.
3.
Ini sudah disusun, mana yang ini sudah disusun. Ada yang menjaga kebersihan saat jam pelajaran. Permisi boleh berdua bagi yang perempuan 10 menit. Berarti permisi boleh berdua bagi yang perempuan. Mengumpulkan tugas tepat waktu udah ya. Datang tepat waktu sudah. Tidak terlambat sudah. Mengumpulkan tugas tepat waktu sudah. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Menghargai sesama. Menghargai. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Izin keluar kelas 5 menit. Izin keluar kelas. Ini permisi ini berarti ya. Izin keluar kelas atau permisi 5 menit. Keluar kelas datang tepat waktu. Kemudian saling menghargai, yang ini berarti ya. Ini saling menghargai. Kemudian terlambat masuk, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas sudah. Masuk kelas tepat waktu, mengikuti PBM dengan serius sudah nih. Mengikuti PBM dengan serius. Sudah ada di situ? Belum. Mengikuti PBM dengan serius. PBM dengan serius. Kemudian masuk kelas tepat waktu sudah, saling menghargai sudah. Pokoknya tugas tepat waktu sudah. Menghargai guru yang sedang mengajar, menghargai teman-teman. Teman yang saling menghargai ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Tidak ada yang saling membuli teman. Tidak ada yang saling membuli. Kemudian menjaga kebersihan sudah, menjaga kenyamanan kelas. Menjaga kenyamanan kelas. Tidak makan-makan saat PBM. Emang ada yang makan-makan ya? Saat PBM. Saling menghargai udah. Saling menghargai, jaga kebersihan. Jaga kebersihan sudah, saling menghargai. Tidak berisik sewaktu belajar. Tidak berisik sewaktu belajar. Tidak berisik saat mata pelajaran dimulai, buang sampah pada tempatnya. Nanti mana yang sama kita gabungkan ya. Buang sampah pada tempatnya. Boleh makan minum setelah. Ini beda nih dengan tadi. Boleh makan minum di kelas. Tidak berisik, tidak boleh keluar tempat berisik, tidak ribut saat belajar.
Bagusnya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, sama dengan datang tepat waktu ya. Kita ditulis. Yang kelima, yang keempat di sini permisi boleh berdua bagi yang perempuan. Itu kalimat positif ya. Tulis. Permisi boleh berdua bagi yang perempuan. Lalu yang kelima, yang berikutnya saling menghargai, sudah positif ya. Saling menghargai. Kemudian izin keluar kelas atau permisi 5 menit. Ini maksimal 5 menit atau gimana nih? Maksimal. Nah, izin keluar atau permisi maksimal 5 menit. Permisi maksimal. Mengikuti PBM dengan serius. Sudah positif ya? Sudah. PBM dengan serius. Tidak ada yang saling membuli. Negatif. Negatif. Positifnya gimana? Saling menghargai ya, sama ya, saling menghargai ya. Saling menghargai sudah di poin 5. Lanjut, menjaga kenyamanan kelas. Positif, masuk ya. Menjaga kenyamanan kelas. Tidak makan-makan saat PBM. Di sini ada tidak makan-makan, tapi di sini ada boleh makan minum. Yang mana nih yang sesuai, yang maunya sesuai peraturan yang mana? Boleh makan minum di kelas. Tapi ini kalau kalimatnya ada sarannya nggak ya? Boleh makan minum di kelas asal tertib. Ya, asal tertib. Tapi tentu berlawanan dengan mengikuti PBM dengan serius. Kontras jadinya. Ya. Jadi gimana? Boleh makan tapi janganlah sampai makannya seperti memang sarapan atau makan siang gitu ya. Makanya ya misalnya ngemil tapi tentu dengan syaratnya tetap mengikuti PBM dengan serius. Masalah di sini ya. Ya, ini tersirat tidak. Tidak berisik sewaktu belajar. Sama dengan menjaga kenyamanan kelas atau mengikuti PBM dengan serius saya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kebersihan udah. Boleh makan ini. Tidak boleh makan tanpa izin. Tidak boleh makan tanpa izin. Sama dengan enggak usah lagi tulis seperti yang tadi lah ya. Oke. Berarti ada 8 peraturan dengan kelima posisinya. Ada menjaga kebersihan, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, permisi boleh berdua bagi perempuan, saling menghargai, permisi maksimal 5 menit, itu PBM dengan serius dan menjaga kenyamanan kelas. Oke ya, sepakat ini peraturan kelas kita? Sepakat. Nah, sekarang ini kan peraturannya sudah ada dari yang awalnya 15 sudah menjadi 8 karena kita sudah buat dengan kalimat positif. Nah, sekarang nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang ada atau norma-norma yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya kalau menjaga kebersihan, ya, nilai-nilai kebajikan itu misalnya ada kebersihan, keamanan, kenyamanan, menghargai, peduli dan segala macam. Ya. Nah, kalau menjaga kebersihan, apa itu nilai kebajikannya? Kebersihan itu sendiri, ya. Lalu apa lagi?
menjaga kebersihan itu apa maksudnya? Kenyamanan. Dari kalau bersih jadi nyaman. Ya. Semuanya sepakat maksud kenyamanan? Masuk ke peduli lingkungan deh. Ya. Ya. Berarti peduli lingkungan. Oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Disiplin. Datang tepat waktu? Disiplin. Ya. Permisi boleh berdua bagi perempuan. Kenyamanan. Kenyamanan ya. Keamanan. Ini lebih ke keamanan. Oke. Ini adalah keamanan. Saling menghargai. Kita tetap saling menghargai ya. Permisi maksimal 5 menit. Itu apa aja nilainya? Disiplin. Tertib juga ya, ketertiban. Berarti kalau seandainya tidak apa, maksudnya kalau lebih lama lagi itu kan berarti ini ada tertib jadinya. Berarti ini adalah ketertiban. Ikuti PBM dengan serius. Apa tuh? Disiplin juga. Kenyamanan juga. Sering menghargai juga. Ya. Berarti sudah masuk di sini ya. Menjaga kenyamanan kelas itu sudah pasti ke kenyamanan. Oke, berarti ada 7 nilai kebajikan dari peraturan yang sudah kita sepakati. Ada kebersihan, kenyamanan, peduli lingkungan, disiplin, keamanan, saling menghargai, dan ketertiban. Oke. Nah, dari 7 nilai kebajikan ini kita bisa membuat keyakinan kelas kita. Ya. Jadi bisa kita buatkan di sini kami warga kelas 11 F4 ya. Kalau warga kelas 11 F4 itu masuk ibu, maksudnya kalau dalam apel metodikanya ya. Akan. Nah, yang pertama kebersihan. Kalau kebersihan berarti menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelas kita ini itu beranjak dari nilai kebajikan yang sudah kita buat atau rumuskan. Yang kedua, menjaga kenyamanan. Nah, kalau yang ketiga peduli lingkungan, ya akan peduli dengan lingkungan. Yang keempat, bersikap disiplin. Yang kelima, kalau keamanan diapakan? Apa kalimat keamanan di sini? Menjaga keamanan. Keamanan apa? Jelas. Kalau disiplin ini pribadi ya. Saling menghargai, ya saling menghargai ya. Saling menghargai. Yang ketujuh, kalau ketertiban apa dia namanya? Menjaga ketertiban. Nah, jadi ada 7 nilai keyakinan kelas 11 tempat dalam mata pelajaran matematika lanjut. Yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua menjaga kenyamanan, yang ketiga peduli dengan lingkungan, yang keempat bersikap disiplin baik dari kehadiran maupun dalam mengumpulkan tugas. Ingat dari peraturan awal ya. Kemudian menjaga keamanan kelas, kemudian saling menghargai baik dengan guru maupun dengan sesama teman ya. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga ketertiban. Oke, bisa dipahami ini semuanya, bisa dipatuhi untuk selama beberapa waktu ke depan kita belajar matematika lanjut. Ya, jadi anak-anak ibu, tadi kan sudah buat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita ada belangko tanda tangan, ya, bukti bahwa anak ibu memang akan berjanji melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ya, yang namanya dipanggil silakan ke depan ya. Aditya ada.
Haris, silakan aja ke depan. Ya. Siswa absen aja dipanggilnya. Mas Haris, oke. Amelia. Aziza, Chelsea, Diva Indrian, Diva Meldius, Dinda, Zaki, Adit, Pratama, Pagi Raffi, apa kabar? Sehat Bu. Kenapa kesini? Jadi disuruh ngelapor sama guru yang di kelas ketika Bu. Kenapa disuruh lapor? Gitu. Terlambat datang tadi Bu. Ini udah jam 7.35 nih kan? Iya. Kita seharusnya 7.30 ya. Iya Bu. Kenapa terlambat? Terlambat bangun tadi Bu. Nomor bangun. Iya. Tinggalnya di mana? Di dekat SD 2 Bu. Dekat sebenarnya, nggak sampai 5 menit ke sini kan. Tapi karena terlambat bangun, manusiawi ya, kita juga ya kadang ada pernah terlambat bangun gitu ya. Cuman tentu Raffi merasakan efeknya sekarang jadinya terlambat ke sekolah. Iya Bu. Kenapa terlambat bangun? Tidurnya juga terlambat. Tidurnya lambat. Iya Bu. Jam berapa tidur? Jam 12-an tadi. Jam 12 lewat. Lewat Bu. Ngapain lebih Main HP Bu. main HP? Iya. Tapi karena terlambat bangun itu karena tidurnya juga lambat. Iya Bu. Jadinya efeknya tidak terlambat ke sekolah. Sementara Raffi tahu kan keyakinan masing-masing di kelas itu ada keyakinan kelas, ada keyakinan di sekolah. Nah, kalau terlambat itu menurut Raffi keyakinan apa yang tidak Raffi penuhi ya kalau Raffi lambat? Yang disiplin. Disiplin, Ya. ya disiplin ya. Dari masuk tepat waktu kan itu ya peraturannya, masuk tepat waktu. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Oke, berarti Raffi udah tahu di situ yang dilanggar keyakinan kelasnya. Nah, sekarang tentu Raffi maunya ada solusi. Ya, ibu juga maunya solusinya dari Raffi. Menurut Raffi, apa yang harus Raffi lakukan supaya yang ini tidak terjadi lagi, tidak terlambat lagi? Mulai nanti Raffi lebih cepat tidurnya. Lebih cepat tidur, Biar tidak telat lagi sekolah Bu. biar nggak telat lagi sekolah. Jam berapa tidur? Jam 11 paling lambat. Jam 11 paling lambat. Tidur lebih cepat, bangun lebih awal. Iya Bu. Sholat subuh kan tadi? Sholat Bu. Alhamdulillah ya. Berarti tidur lebih cepat ya, supaya tidak terlambat bangun, jadi bisa juga lebih cepat datang ke sekolah. Nah, Iya, Bu. oke, berarti itu solusi dari Raffi. Kapan mulai dilaksanakan? Nanti malam Bu. Nanti malam. Iya Bu. Langsung dikerjakan tidurnya lebih awal ya. Setelah belajar malam nanti tidur. Iya Bu. Oke. Nanti Raffi silakan isi bukti boleh masuknya nanti, ibu kasihkan nanti surat izinnya. Oke Raffi, silakan masuk ke kelas dulu ya. Makasih Bu. Ya. Halo Haikal, gimana kabarnya Haikal? Sehat Bu. Alhamdulillah. Tahu Haikal kenapa dipanggil? Halo Bu. Kenapa?
Cabut jam pelajaran Pak Bambang, Bu. Cabut di jam pelajaran Pak Bambang. Ya, karena Ibu dapat laporan ini dari guru mata pelajarannya, itu Pak Bambang. Haikal tadi cabut di jam pelajaran beliau. Ini Haikal takut atau gimana? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Masalah, Bu. Oh, masalah. Enggak ada masalah kesalahan ya. Jadi kesalahan Haikal tadi cabut di jam pelajaran. Kenapa? Cabut. Malas belajar, Bu. Kenapa bisa malas? Ya tidak paham matematika, Bu. Tak paham apa. Kita pasti pernah ada rasa malas, ya, lalu tidak paham dengan pelajaran. Pasti tidak semua mata pelajaran yang bisa kita pahami. Nah, itu semua orang mungkin pernah mengalami itu di mata pelajaran tertentu, tapi pernah, ya. Nah, menurut Haikal dengan cabut di jam pelajaran itu, kita kan punya keyakinan kelas ya, Ibu kan wali kelas Haikal nih, makanya Ibu mencoba mengatasi masalah Haikal ini. Nah, keyakinan kelas yang mana menurut Haikal? Kalau cabut di pelajaran itu keyakinan kelas yang mana ya, yang tidak Haikal penuhi atau tidak Haikal langgar? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena kita ada aturannya belajar dengan rajin, kan ada ya, berarti tanggung jawab intinya. Oke, itulah Haikal tahu, tapi memang perbuatannya tidak tanggung jawab ya. Tanggung jawab kepada diri sendiri pasti ya, karena belajar itu kan tanggung jawab diri kita sendiri. Lalu dengan tidak masuknya Haikal di jam beliau, itu Haikal berarti kan menurut Haikal bapaknya tersinggung nggak? Yo, Tersinggung? Ya. Itu berarti ada lagi keyakinan kelasnya nggak yang Haikal tidak penuhi? Apa itu? menghargai guru, Bu. Menghargai. Kita ada saling menghargai ya, Iya. saling menghargai dengan teman dan juga dengan guru. Ya, jadi ada dua keyakinan kelas yang tidak Haikal penuhi. Yang pertama tadi tanggung jawab, satu lagi Menghargai. menghargai. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, Haikal tadi kan katanya karena malas, karena tidak paham. Nah, menurut Haikal bagaimana mengatasi masalah ini? Karena Ibu tak maunya masalah ini Haikal selesaikan sendiri dan solusinya dari Haikal sendiri. Nah, mengatasi rasa malas itu gimana rasanya? Introspeksi diri aja, Bu. Introspeksi diri aja. Kalau tidak paham, Belajar banyak di rumah, Bu. lebih banyak belajar di rumah, bilang ya. Introspeksi diri berarti berikutnya akan dilakukan lagi, berarti Enggak, Bu. enggak ya, tidak diulangi lagi. Oke, kapan Haikal lakukan ini introspeksi dirinya? Mulai dari sekarang aja, Bu. Mulai dari sekarang. Berarti di jam pelajaran yang lain juga tidak dilakukan ini ya, tidak Iya. cabut lagi ya. Yo, Kalau tadi kan ada kegiatan kelasnya yang saling menghargai. Saling menghargai berarti gimana nih solusinya ini? Berarti kan Haikal tadi katanya tidak menghargai Pak Bambang berarti ya. Nah, caranya gimana? Menyelesaikan. minta maaf ke Pak Bambang, Bu. Minta maaf Pak Bambang. Kira-kira Pak Bambang mau memaafkan? Bisa, Bisa. Insya Allah Bapaknya baik ya. yo, Ya, berarti kita hanya aja berarti ya. Haikal, minta maaf. Bapak nanti, Bu. Siap ini. saat ini langsung temui Pak Bambang. Yo, Ya, atau di jam istirahat boleh juga ya. Kalau Pak Bambangnya nggak ada berarti jam istirahat ya. Temui baik-baik, bilang salah gitu ya. yo. Kemudian apa lagi solusinya? Kan berarti kalau Haikal cabut berarti kan ada pelajaran yang tertinggal. Sementara Haikal nggak paham. Yo. Nah, gimana cara mengatasinya tuh? Minjam buku catatan dan latihan teman, Bu.
Pinjam buku dari teman. Itu belajar. Ya, Bu. Belajar di Di rumah. rumah. Kalau belum paham juga, gimana? Belajar aja lah, Bu. Belajar aja. Haikal biasa diskusi dengan teman. Ya, Bu. Nah, berarti solusinya selain belajar sendiri kalau nggak paham berarti Minta solusi ke teman. diskusi dengan teman. Atau kalau belum paham juga, kalau mamanya kan mau menjelaskan ulang kan? Ya, Bu. Ya, berarti kalau belum paham juga diskusi dengan teman, lalu Kalau masih belum mengerti, minta tolong ke Pak Bambang. ya tanya lagi ke bapaknya. Ya, Ya, Bu. jadi nggak ada alasan karena tidak paham justru kita cabut, justru tambah nggak paham jadinya kan ya. Haikal. Ya, Bu. Ya. Ibu harapkan ini tidak terjadi lagi. Nah, yang kalau introduksinya dari sekarang, minta maaf ya nanti. Ya. Nanti yang mengulang pelajaran atau menyalin pelajarannya kapan? Nanti Ibu di rumah. Nanti di rumah. Ya. Oke. Ibu harapkan ini tidak terjadi lagi ya Haikal ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan Haikal lebih baik lagi ke depannya. Oke? Ya, Bu. Oke, silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disudah SPD Kepala SMA Negeri 2 Sawah Lunto. Pada saat ini di SMA 2 Sawah Lunto sedang menempuh pendidikan guru penggerak 8 orang CGP yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Diharapkan dengan diseminasi dilaksanakan, semua guru dapat memahami dan menerapkan tentang budaya positif yang telah dikedarkan. Harapannya CGP dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar dan kemudian dapat menyebarkan ilmu-ilmunya kepada semua warga sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ita dari SMA Negeri 2 Sawah Lunto. Saya ingin menyampaikan diseminasi yang disampaikan oleh rekan-rekan guru CGP yang ada di SMA Negeri 2 Sawah Lunto untuk angkatan 11, bahwa apa yang disampaikan adalah menginspirasi bagi saya. Dengan adanya budaya positif nanti di sekolah, maka saya yakin akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu mari kita berkolaborasi untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helvi Roza, guru SMA Negeri 2 Sawalunto. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh teman-teman calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Sawalunto, saya jadi lebih paham tentang budaya positif. Saya lebih memahami tentang disiplin positif, membuat keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan tentang segitiga restitusi. Saya merasa senang dan optimis akan terwujudnya budaya positif di SMA Negeri 2 Sawalunto. Insya Allah ke depannya saya akan melaksanakan budaya positif yang telah saya dapatkan dan dari teman-teman CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ranaswa. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 2 Sawalunto. Setelah kami melakukan keyakinan kelas selama 2 minggu, banyak perubahan yang terjadi pada diri kami. Mulai dari kami yang datang tepat waktu, kami yang mengumpulkan tugas tepat waktu, serta kami membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan kami menjadi bersih. Kami senang karena itu datang dari diri kami sendiri. Terima kasih Bu CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Umar Daulay dari kelas 11 F4. Menurut saya, keyakinan sangat berguna dalam pembelajaran, terutama pembelajaran matematika anjir ini. Keyakinan ini adalah kesepakatan bersama dan akan kami terapkan setiap pembelajaran matematika lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya diberikan restitusi sama guru piket, saya lebih pandai menemukan kesalahan saya dan menemukan cara menyelesaikan masalahnya. Diskusi dengan wali kelas tentang masalah saya
saya dapat mengetahui kesalahan saya sendiri dan belajar menyelesaikan masalah saya sendiri, sehingga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri dan menghargai orang lain termasuk guru.